warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devli Ramli dengan NIM AB 231014. Di sini saya akan melakukan prasat pendidikan kesehatan mengenai Oraras dan Diaparas dengan dosen penguji Bu Deni Eka Widyastuti, SST MKes MKep. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Si Ibu, Iya, malam. Sendirian ya Bu, untuk suaminya kemana? Gak ikut, Bapak lagi kerja. Iya. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Bidan Devi yang saya bertugas di PMB pada Mama Mati ini. Sebelumnya saya mengambil biodata Ibu terlebih dahulu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Ibu Indah. Untuk anaknya namanya siapa? Adinda. Adinda ya. Untuk si adiknya berapa? 1 tahun 4 bulan, Bu. Oke, untuk jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya perempuan. Perempuan. Baik, ada keluhan apa Ibu? Ini loh Mbak, di ini apa? Sekitaran pupuk adik ini kok ada kayak merah-merah gitu ya. Terus ada sering nangis ini loh Mbak, makanya mungkin karena dari itu loh pupuknya ini. Mungkin diperiksa dulu apa gimana ini? Ya baik. Sesuai dengan keluhan Ibu di sini, saya akan memberikan edukasi mengenai pendidikan kesehatan tentang Diaparas yang berhubungan dengan kemarahan di daerah pupuk anak Ibu ya Bu ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang Diaparas, yaitu peradangan kulit yang sering terjadi pada area popok yang hampir sebagian besar bayi mengalaminya. Saya cek dulu ya Bu ya. Iya. Tidur di sini. Iya, di tidurnya. Permisi. Iya. Adik, saya cek dulu ya. Ini loh Mbak, di sini ini loh Mbak kayak merah-merah. Oh iya, ada kemerahan ya Bu ya. Iya. Semalam adiknya panas apa enggak? Sempat panas semalam, tapi pas pagi tadi udah nggak Udah tapi turun masih ya. ini merah-merah makanya tak bawa ke Rewel sini. juga. Nangis loh Mbak dari semalam itu. Iya, oke. Baik. Saya kembalikan ya. Iya. Sama mama dulu ya deh ya. Oke, baik. Pada umumnya ya Ibu, ini sering terjadi pada bayi yang berusia 4-15 bulan. Nah, apa saja penyebabnya? Yaitu yang pertama, mungkin kebersihan yang tidak terjaga. Contohnya, penggunaan popok yang cukup lama. Kedua, paparan fases dan urin dari popok yang lembab. Itu dapat menyebabkan area kulit adik rentan terinfeksi bakteri dan mengalami iritasi. Kemudian untuk iritasi produk kebersihan bayi, yang pertama untuk perawatan kulit bayi seperti tisu basah, lotion, minyak, bedak bayi itu juga dapat mengiritasi kulit bayi. Selain itu, produk pembersih yang digunakan seperti deterjen pemutih atau pelembab untuk mencuci popok kain juga dapat memicu infeksi pada bayi. Nah, kemudian bayi yang mengonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat dari air susu ibunya. Apakah di rumah Ibu mengonsumsi antibiotik? Enggak sih Mbak. Enggak ya, Iya. berarti ini dari pupuknya. Iya, dari pupuknya ini paling karena ini biasanya kalau kayak kita kan sering bepergian gitu. Iya. Jadi kadang itu sampai 8 jam jadi baru Berarti diganti. jarang ya Bu ya. Ah. Nanti diperhatikan kembali ya Bu Iya. untuk kebersihan bokong bayinya ya. Iya, Mbak. Nah, apa saja tanda-tanda Diaparas? Yaitu terdapat kemerahan di area kulit yang terkena popok seperti pantat, genitalia, hingga selangkangan. Nah, apa saja penata laksananya Diaparas? Yaitu yang pertama, gantilah popok yang basah sesering mungkin. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Kemudian gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok, kemudian langsung dibilas tanpa digosok ya Bu ya. Setelah itu keringkan dengan menyentuh kulit bayinya. Jangan digosok dikarenakan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit bayi. Nah, selanjutnya jangan memakaikan popok terlalu lama juga dan terlalu kencang. Kemudian tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok ya Bu ya. Selanjutnya, apa saja pencegahan Diaparas? Yaitu pilihlah popok yang berbahan kain dan dapat menyerap keringat. Kemudian sesering mungkin untuk menggantikan popok apabila sudah basah.
Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan di sekitar area popok atau bokong bayi agar tidak terjadi infeksi. Mungkin itu saja. Kemudian ada tambahan juga ya Bu ya tentang oral ras. Itu apa ya Bu bilangnya? Nah, oral ras itu baik oral ras itu seperti kandiasis selaput lendir atau mulut biasanya itu di mulutnya iya, ini adik gitu ya. sepertinya mukosa dan lidah dan kadang-kadang pelatung gusi serta lantai mulut. Itu biasanya pas ibu adiknya menyusui itu ada sisa-sisa kayak gumoh gitu ya, ya. ada sisa-sisa putih-putih gitu loh di Coba lidah. mungkin bisa diperiksa dulu ya. Iya. Permisi adik. Iya. Saya lihat dulu. Untuk kebersihan mulutnya sangat bersih, tidak ada sisa-sisa susu. Baik, nah saya jelaskan lanjut ya Bu ya untuk gejala apa saja yang terjadi pada oral ras, yaitu pertama mungkin ada tampak bercak keputihan pada mulut, kemudian bayi kadang-kadang menolak untuk minum susu. Apakah di rumah adik sering minum susu atau tidak? Atau malas mungkin? Enggak ya. Dia sering kalau dikasih susu langsung mimi, enggak nolak-nolak ya. Kecuali pas kayak rewel lagi sakit itu yang nolak-nolak, tapi kalau lagi anteng enggak. Oke. Kemudian mukosa mulut mengelupas. Selanjutnya untuk lesi multipel atau luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Selanjutnya bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil. Selanjutnya menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Kemudian gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius. Bisa menyebabkan panas. Ya betul. Selanjutnya tak mau makan atau makan dimuntahkan. Mungkin pas ibu memberi makan dia tidak mau makan begitu dan memuntahkan kembali makanannya seperti itu. Iya. Kemudian biasanya dia mengeluarkan air liur yang cukup banyak dari mulutnya. Selanjutnya upaya agar oral ras tidak terjadi pada bayi. Yang pertama, pastikan sebelum ibu memberikan botol minum kepada bayi, pastikan untuk mencuci terlebih dahulu. Empengnya itu tuh, ya. Masih pakai empeng juga soalnya ya, sekarang. Nanti dibersihkan dulu atau disterilkan, baru diberikan kepada adanya ibu ya. Ibu menangis. Oke, selanjutnya bayi lebih baik jangan diberikan dot atau empeng karena selain dapat menyebabkan oral ras, juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Nah, selanjutnya jika bayi menetek atau menyusu kepada ibu, untuk menghindari oral ras sebelum menyusu, sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Sebelum ibu menyusui, pastikan puting ibu dibersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, agar terhindar dari oral ras. Kemudian apabila ada sisa-sisa susu dalam mulut bayi, setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral ras jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan bila oral ras bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih, bertambah atau merah untuk segera konsultasi ke dokter. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk pembersihan oral rasnya ya Bu ya. Yang pertama, sebelum tindakan pastikan ibu sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ibu mengambil kasa atau kain bersih juga boleh. Lalu dililitkan pada telunjuk atau setelah itu ibu celupkan ke air garam. Pastikan bayi merasa nyaman terlebih dahulu dan jangan lupa sediakan mainan apabila bayi sudah mulai rewel. Kemudian oleskan dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml. Setelah itu membersihkan mulut bayi. Kemudian
oleskan dengan gentian violet 0,25% atau 1 miligram. Setelah itu membersihkan mulut baik. Kain atau kasa tadi langsung dibuang ya Bu ya. Berarti nggak boleh dipakai double Iya, tidak berulang kali gitu ya. disarankan untuk digunakan berulang-ulang kali. Tapi kalau kayak dicuci kainnya dipakai tapi setelah dicuci bisa nggak, Mbak? Disarankan tidak sih Bu ya. Sebaiknya menggunakan kasa yang steril aja. Berarti harus Iya. dibeli kasa ya, Bu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada pertanyaan Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya Bu Kita ya. pamit dulu ya. Ya, kasih Bu. Iya, mari. Mari. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.